Seorang pria Indonesia yang memilih hidup sederhana di luar negeri dengan berjualan es teh selalu diremehkan orang, termasuk oleh pelanggan bule cantik yang awalnya meremehkan. Tanpa ada yang tahu, dia sebenarnya mantan pengusaha besar yang meninggalkan semua kemewahan karena dikhianati keluarga dan ingin mencari cinta yang tulus. Matahari siang itu benar-benar tidak bersahabat. Panasnya memantul dari aspal, membuat udara di trotoar seperti beriak. Aku mendorong gerobak es teh, mendengar bunyi roda yang berdecit pelan setiap kali melintasi sambungan jalan. Botol kaca berisi teh kental bergetar di rak kecil. Beradu satu sama lain menghasilkan bunyi nyaring yang sudah menjadi musik harian bagiku. Di kota ini, aku dikenal dengan panggilan sederhana, Mas Teh. Panggilan itu bisa terdengar akrab di mulut pelanggan tetap, tapi juga bisa terdengar merendahkan di telinga saat keluar dari orang asing yang melihatku dari atas ke bawah. Aku sudah terbiasa, atau setidaknya begitu yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Satu persatu pembeli datang. Ada ibu-ibu yang membawa keranjang belanja, anak sekolah yang baru pulang, sampai pekerja kantoran yang singgah untuk sekadar mendinginkan tenggorokan. Gerakanku otomatis menuang besti yang kental, menambahkan gula cair, sejumput daun mint segar, perasan jeruk nipis, lalu mengocoknya dalam shaker plastik hingga permukaannya berbuih. Gelas plastik bening, sedotan warna-warni, dan senyum yang sudah kulatih menjadi ramah. Meski kadang terasa dipaksakan, hidupku mengalir seperti aliran teh yang kutuang, konsisten, stabil, tanpa kejutan besar. Setidaknya sampai langkah sepatu hak itu terdengar. Seorang wanita bule berambut pirang berdiri di depan gerobakku. Kacamata hitamnya terangkat separuh, memperlihatkan mata biru yang dingin dan tajam. Pakaian kasualnya rapi, jam tangannya mengkilap, dan wangi parfum yang halus langsung menguasai udara di antara kami. "Good?" tanyanya dalam bahasa Inggris, menatap papan harga yang sedikit miring di atas gerobakku. "Try," jawabku singkat. "Mint, lemon, a little happiness." Aku mencoba mencairkan suasana dengan senyum kecil. Dia tidak membalas senyum itu. "Oke, Wan." Tanganku bergerak cekatan. Teh mengalir ke gelas es bata beradu. Daun mint kucelupkan, jeruk nipis kupelintir, aroma segar langsung naik ke udara. Dia menyeruput sekali. Ekspresinya datar, "It's fine." Lalu, dengan nada yang datar tapi jelas, dia berkata dalam bahasa Indonesia patah-patah, "Kasihan sekali, hidup cuma begini." Kalimat itu seperti paku kecil yang menancap di dada. Tidak cukup untuk membuatku marah, tapi cukup untuk membuatku menahan napas sejenak. Aku memilih tersenyum. "Terima kasih sudah mampir," kataku pelan. "Nama saya Emily," lanjutnya dalam bahasa Inggris. "You should raise your price, if you want to leave this life." Tangannya melingkar menunjuk gerobak, trotoar, dan mungkin tanpa ia sadari juga aku. "Life is not a price," jawabku tenang. "Sometimes it's a recipe." Aku sendiri tak tahu kenapa bibirku mengucapkan itu, tapi kurasa itu benar. Hidup memang seperti resep. Setiap orang memilih bahan yang berbeda. Emily menatapku lama, tapi sebelum ia sempat menjawab, 3 orang temannya datang. Mereka tertawa kecil, memandang gerobakku seolah menilai barang di etalase. "So this is the famous street tea," kata salah satunya. Emily hanya mengangkat bahu. "It's okay." Aku melayani pesanan mereka tanpa komentar. Ada pelanggan lain, seorang sopir taksi online asal Indonesia yang kukenal. Dia memesan 2 gelas sambil berbisik, "Turis, sepertinya," jawabku. Dia menepuk bahuku. "Semangat, Rif." Tak lama kemudian, Emily dan teman-temannya pergi. Mereka meninggalkan wangi parfum dan sisa tawa yang menggantung di udara. Aku menatap punggung mereka sampai hilang di tikungan, lalu kembali fokus melayani pembeli. Hari itu berjalan seperti biasa. Panas berganti teduh, pasar mulai sepi. Aku menutup tenda kecil di atas gerobak, membereskan botol, menghitung uang, dan bersiap pulang. Tapi sebelum aku benar-benar mendorong gerobak, langkah sepatu hak itu terdengar lagi. Emily kembali, sendirian kali ini. Wajahnya tidak sedingin tadi, ada sedikit kebingungan di matanya. "Sorry," katanya pelan. "For earlier." "It's okay," jawabku singkat. Dia menarik napas. "I just don't understand why someone would choose this." Tangannya menunjuk gerobak, trotoar, dan semua hal yang melekat padaku. "Sometimes," kataku, "we choose small things to keep big things inside from breaking." Emily terdiam, jelas tak sepenuhnya mengerti. "I don't get it," katanya jujur. "Maybe you don't have to." "Not yet." Aku tersenyum. "Want one more tea?" "On the house." Dia menggeleng, tapi tersenyum tipis. "Tomorrow," ucapnya. Sebelum pergi, aku mendorong gerobak menuju gang kecil tempat kontrakanku berada. Di balik pintu kayu yang catnya mengelupas, ada meja lipat penuh kertas, sketsa,
dan laptop tua. Semua itu menyimpan rahasia masa lalu yang tak pernah kukatakan di trotoar. Besok mungkin akan sama seperti hari ini. Atau mungkin tidak. Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menunggu besok datang. Pagi itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit memayungi kota dengan warna abu-abu pucat. Seperti lembar kertas yang terlalu lama disimpan di laci. Aku sudah siap di gerobak sejak jam 8. Meskipun pembeli biasanya baru ramai menjelang. SIANG. Tanganku sibuk memotong jeruk nipis, memeriksa gula cair, memastikan es batu cukup untuk seharian. Suara tawa yang familiar memecah kesunyian. Emily, dia datang lagi. Kali ini bersama 2 pria dan 1 perempuan. Mereka berdandan santai tapi rapi. Pakaian yang jelas menunjukkan status mereka sebagai orang yang punya di kota ini. Sepatu bersih, jam tangan mengkilap, dan aroma parfum mahal yang bahkan bisa mengalahkan wangi teh mint dari gerobakku. Emily melangkah ke depan. Morning, sapanya singkat. Aku hanya mengangguk, lalu mulai menyiapkan minuman. Same as yesterday? Tanyaku. Dia mengangguk tanpa menatapku, sibuk berbicara dengan temannya. Salah satu pria yang bersamanya melirik gerobakku, lalu berkata dengan suara cukup keras, "Ini dia tempat kamu beli teh kemarin." Keren juga ya kalau untuk turis miskin. Tawa kecil pecah. Emily tersenyum tipis, entah menahan diri atau ikut mengamini. Perempuan di sebelahnya menambahkan, "Lucu juga ya, masih ada orang yang mau kerja seperti ini di zaman sekarang." Kalimat itu menamparku lebih keras dari yang kukira. Bukan karena aku tak pernah mendengar ejekan, tapi karena aku tahu mereka tak paham apa yang mereka bicarakan. Mereka hanya melihat dari permukaan. Baju lusuh, tangan berotot karena mendorong gerobak, wajah yang mulai gosong terbakar matahari. Mereka tak melihat sisi lain yang kusimpan rapat-rapat. Aku menyodorkan minuman mereka satu persatu. "Here, you go," kataku, menjaga nada suara tetap datar. Mereka membayar tanpa menatap mataku, lalu melipir ke meja kecil di dekat kios buah. Aku bisa mendengar potongan obrolan mereka di sela suara pasar. Kalau dia mau, bisa kok kerja di restoran keluarga Emily. Lumayan kan? Tapi dia kelihatan bukan tipe yang tahan di tempat seperti itu. Lihat aja, udah nyaman di sini. Aku ingin tertawa pahit. Mereka mengira tawaran kerja di restoran itu penyelamat hidup bagiku. Padahal, aku sudah pernah duduk di ruang rapat yang mereka bahkan mungkin tak berani masuki. Membicarakan angka-angka yang nilainya ratusan miliar. Kepalaku tiba-tiba diseret ke masa lalu. Ke sebuah ruangan berace dengan dinding kaca tinggi yang menghadap ke kota Jakarta. Di sana aku, Arif, 27 tahun, mengenakan jas abu-abu, memimpin rapat besar untuk perusahaan minuman yang kuciptakan dari nol. Brand kami waktu itu sedang naik daun dijual di hampir setiap minimarket dan supermarket di seluruh negeri. Aku ingat hari itu jelas. Grafik penjualan yang terus menanjak, investor yang tersenyum puas, dan aku yang merasa dunia ada di genggaman. Tapi hanya butuh satu pengkhianatan untuk merobek semua itu. Kakakku sendiri. Orang yang kubawa masuk ke perusahaan demi menjaga keluarga tetap dekat. Ternyata dayem-dayem menjual saham ke pihak luar tanpa sepatah kata padaku. Saat ku sadari, semuanya sudah terlambat. Aku dipaksa mundur, tanda tangan kontrak pelepasan, dan keluar dari gedung yang dulu kubangun dengan penuh kebanggaan. Hari-hari berikutnya, teleponku berhenti berdering. Orang-orang yang dulu memanggil bos menghilang. Aku duduk di apartemen besar sendirian, memandangi meja makan panjang yang tak pernah terisi. Lalu aku sadar, semua yang kumiliki, uang, jabatan, penghormatan, tidak ada artinya ketika aku sendirian. Itulah awal keputusanku. Aku menjual hampir semua aset di Indonesia, menyisakan sebagian besar dalam bentuk simpanan yang kutaruh di rekening dan investasi jangka panjang. Aku pergi ke luar negeri, membawa modal kecil untuk memulai hidup baru, jauh dari segala kemewahan yang pernah ku tahu. Dan disinilah aku sekarang dengan gerobak es teh, baju sederhana, dan kehidupan yang mungkin terlihat miskin bagi mereka yang tak mengerti. "Mas, ini kurang manis." Suara Emily membuyarkan lamunanku. Aku mengambil gelasnya, menambahkan gula cair, lalu menyerahkannya kembali. "Better?" tanyaku. Dia menyeruput lagi, lalu mengangguk tanpa senyum. Sebelum pergi, pria yang tadi mengejekku melontarkan kalimat, "Terakhir, kalau bosen hidup kayak gini, kabarin ya, kita bisa carikan kerjaan yang bener." Aku hanya tersenyum tipis. "Thanks." Mereka berlalu, meninggalkan jejak parfum dan sisa tawa yang menggantung di udara. Aku menatap punggung mereka, sampai hilang di tikungan. Di dada, rasa panas bukan dari matahari, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, amarah yang kutahan, bercampur dengan kepedihan yang sudah terlalu sering kubiarkan lewat. Hari itu aku belajar lagi. Satu hal,
Dunia tidak pernah berhenti menilai dari commute, tapi aku juga tahu, cepat atau lambat, permukaan itu akan retak. Dan ketika retaknya terjadi, orang-orang seperti Emily akan melihat apa yang sebenarnya ada di baliknya. Dan mungkin saat itu tiba, aku akan memastikan mereka mengingatnya. Sumehit, pagi itu udara lebih sejuk dari biasanya. Awan tipis menutupi sinar matahari, memberi jeda pada kulitku yang biasanya langsung terbakar panas. Aku memanfaatkan suasana ini untuk berangkat sedikit lebih awal, berharap bisa menjual lebih banyak sebelum siang terik. Gerobak kudorong menyusuri trotoar yang mulai ramai pedagang sayur membuka lapak. Tukang buah mengatur tumpukan jeruk, dan aroma roti dari toko di ujung jalan ikut terbawa angin. Belum sempat aku menata semua botol di rak gerobak, langkah cepat dan suara hak tinggi terdengar mendekat. Emily. Dia datang tanpa rombongan kali ini, mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans, tapi tetap terlihat rapi dan wangi. Rambut pirangnya diikat setengah, memperlihatkan leher jenjang dan sepasang anting kecil yang berkilat. "Good morning," sapanya. "Morning," jawabku. Sambil menyiapkan gelas same as usual, dia mengangguk. Tapi kali ini menatapku lebih lama dari biasanya, seperti ada sesuatu yang sedang ia timbang. Saat aku mengocok minumannya, Emily bersandar ke tiang lampu di dekat gerobak. "You know," katanya pelan, "my family's restaurant is looking for extra staff. Kitchen helper, server, whatever you want. I can talk to my uncle to give you a chance." Aku berhenti sebentar lalu melanjutkan gerakan mengocok. "Thanks, but I'm fine here." Emily Mangarut Kendahi fine. Matanya menyapu gerobak, trotoar yang berdebu, panas matahari, dan bajuku yang mulai pudar warnanya. "This is fine for you?" "Yeah," jawabku singkat. "For now." Dia tertawa kecil, bukan karena lucu, lebih seperti tak percaya. "Do you know how much you can make at the restaurant? Steady pay, tips. You wouldn't have to stand here all day." Aku hanya tersenyum tipis. "I'm used to standing." Emily menatapku sejenak, lalu berkata lebih serius, "I'm not trying to insult you. I just think you could do better than this." Kata-katanya menembus seperti jarum. Bukan karena aku tersinggung, tapi karena aku tahu dia berbicara dari sudut pandang yang tak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Baginya, lebih baik berarti lebih banyak uang, lebih nyaman, lebih aman. Bagiku, lebih baik berarti lebih tenang, lebih bebas, dan jauh dari dunia yang pernah membuatku hancur. Aku menyerahkan gelas teh itu kepadanya. "Thanks for the offer. Really, but I have my reasons." Emily menerima gelas itu, menatapnya seolah mencari jawaban di permukaan cairan yang berputar karena es. "You're strange," katanya akhirnya. Aku tersenyum. "I'll take that as a compliment." Dia menyeruput teh itu, lalu berkata, "You know, most people would jump at the chance." "Maybe I'm not most people," balasku sambil membereskan sedotan. Kami terdiam beberapa saat. Angin membawa suara klakson dan panggilan pedagang. Emily terlihat ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi memilih menahan. Dia membayar, memberi sedikit uang, lebih dari harga normal. "Keep the change," katanya sebelum melangkah pergi. Aku menatap uang itu di tanganku. Jarang sekali Emily memberi lebih dari harga pas. Mungkin ini caranya menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin membantuku. Atau mungkin ia hanya ingin menghapus rasa bersalah karena pikirannya yang terlalu cepat menilai. Siang harinya, saat pembeli mulai sepi, aku duduk di bangku kecil di belakang gerobak. Pikiranku kembali ke masa lalu, masa ketika tawaran seperti milik Emily akan langsung kuterima tanpa berpikir dua kali. Bukan karena butuh, tapi karena aku terbiasa mengejar segala sesuatu yang lebih besar, lebih cepat, lebih menguntungkan. Aku teringat hari-hari di ruang rapat. Suara ketikan laptop, proyektor yang menampilkan grafik penjualan, dan orang-orang yang memujiku sebagai bos muda berbakat. Semua terasa seperti kemenangan. Sampai pengkhianatan itu datang. Sampai aku belajar bahwa kadang yang tampak seperti kesempatan emas justru adalah pintu menuju kehancuran. Sejak itu, aku membuat aturan untuk diriku sendiri. Jangan terburu-buru mengambil tawaran, terutama jika itu membuatku kembali ke dunia yang dulu merenggut segalanya. Gerobak ini mungkin sederhana, tapi disinilah aku bisa mengatur waktuku sendiri, memilih orang yang ingin kuhadapi, dan menjaga jarak dari hiruk-pikuk yang dulu menguras hidupku. Sore mulai merayap, matahari yang tadi tertutup awan kini kembali menyala, membuat aspal memantulkan panas. Saat aku hampir selesai membereskan gerobak, suara langkah cepat terdengar lagi. Emily muncul, kali ini sendirian dan tanpa senyum. "You really don't you want the job?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk, "I appreciate it, but no." Dia menghela napas panjang. "You're impossible." Aku hanya tersenyum. "Maybe, but this
is my choice. Dia menatapku, seolah mencoba membaca sesuatu yang tak terlihat di wajahku. One day you'll tell me why, katanya sebelum pergi. Aku memandangi punggungnya hingga menghilang di keramaian. Mungkin suatu hari aku akan memberitahunya, tapi belum sekarang. Hari itu suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Entah kenapa, sejak pagi sudah banyak orang berkerumun di sekitar lapak-lapak. Mungkin karena akhir pekan. Aku mendorong gerobak melewati deretan kios buah, sambil menyapa beberapa pedagang yang sudah suara tawar-menawar, musik dangdut dari speaker warung kopi, dan aroma gorengan bercampur jadi satu. Pasar ini memang selalu hidup. Kadang lebih hidup dari yang kubutuhkan. Baru saja aku menata botol teh di rak, seseorang berteriak dari kejauhan, "Pak Arif!" Lama gak ketemu, refleks aku menoleh. Seorang pria paruh baya berperawakan gempal berlari kecil menghampiriku. Matanya berbinar seperti bertemu kerabat lama. Aku butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Pak Herman, mantan pemasok bahan baku teh di perusahaanku dulu, di Indonesia. Dia menjabat tanganku dengan kedua tangan, erat sekali. Astaga, saya nggak salah lihat kan? Ini benar Bapak Arif, bos. Saya Suaranya nyaring, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Aku buru-buru menepuk tangannya pelan. Pak Herman, pelan-pelan, bisikku. Saya cuma jualan es teh sekarang. Tapi dia malah tertawa lebar. Ah, saya nggak bakal lupa sama orang yang bikin merek minuman terkenal itu. Wah, kesini kapan Pak? Kok nggak bilang-bilang? Aku menoleh ke sekitar, berharap tak ada yang memperhatikan. Tapi sayangnya, seseorang memang sedang memperhatikan. Emily, dia berdiri di depan lapak sayur tak jauh dari situ, memegang tas belanja. Pandangannya tajam, jelas mendengar potongan percakapan kami. Aku menepuk bahu Pak Herman lagi, mencoba mengakhiri pembicaraan. Nanti kita ngobrol ya Pak, saya lagi ramai ini. Pak Herman mengangguk, meski wajahnya masih penuh rasa ingin tahu. Baiklah, tapi saya bangga lihat Bapak. Walau sekarang beda, tetap rendah hati. Dia berlalu sambil melambaikan tangan. Begitu dia pergi, Emily mendekat. Wajahnya penuh tanda tanya. What was that about? He called you. Bos, aku berpura-pura sibuk menuang teh untuk pelanggan lain. Just someone I knew from a long time ago. From your old job. Tanyanya lagi, kali ini lebih menekan. Something like that. Jawabku singkat. You're hiding something. People don't call random street vendors boss. Aku tersenyum tipis. Everyone has a past, Emily. Some people choose to keep it that way. Dia mendesah kesal, tapi aku tahu rasa penasarannya justru semakin besar. Siang itu berlalu, seperti biasa, tapi pikiranku terus berputar. Malamnya, aku pulang ke kontrakan. Rumah kecil ini hanya punya satu kamar tidur, satu ruang depan yang sekaligus jadi dapur, dan meja lipat yang menjadi pusat semua rencanaku. Di meja itu, ada map berisi dokumen lama, sertifikat kepemilikan saham, kontrak kerjasama, hingga potongan berita koran tentang kesuksesan perusahaanku dulu. Ada juga laptop tua yang masih menyimpan folder-folder foto peluncuran produk, rapat dengan investor, dan pameran dagang di luar negeri. Aku duduk menatap semua itu. Tangan kananku menyentuh sebuah kartu bank hitam dengan logo yang hanya dimiliki segelintir orang. Kartu itu masih aktif, meski jarang kugunakan saldo di dalamnya. Lebih dari cukup untuk hidup nyaman sampai mati. Tapi setiap kali melihatnya, aku teringat betapa berharganya kebebasan yang kudapat sekarang. Pikiranku melayang ke obrolan singkat dengan Pak Herman tadi. Dunia ini kecil. Jika satu orang seperti dia bisa menemukanku di kota ini, bukan tak mungkin. Akan ada lebih banyak wajah dari masa lalu yang tiba-tiba muncul. Dan jika itu terjadi, rahasia yang selama ini kujaga bisa runtuh kapan saja. Keesokan harinya, Emily kembali ke lapakku lebih awal dari biasanya. Dia memesan seperti biasa, tapi kali ini duduk di bangku plastik di sebelah gerobak. Sesuatu yang jarang ia lakukan. So, are you going to tell me? Tanyanya tanpa basa-basi. Tell you what? Aku berpura-pura bodoh about your past. That man yesterday, he didn't just know you, he respected you, like you were someone important. Aku terdiam sebentar lalu menjawab, once upon a time maybe, but that's a different life. I'm not that person anymore. Emily mencondongkan tubuh. People don't just stop being who they are. They change, yes, but the core stays. And I want to know the real you. Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di balik matanya. Apakah dia benar-benar peduli, atau hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu? Aku hanya penjual es teh, Emily, kataku akhirnya. Dan mungkin, itu saja yang perlu kamu tahu. Dia memiringkan kepala. Jelas tidak puas, tapi dia tidak memaksa lagi. Dia menyeruput minumannya, lalu pergi tanpa berkata apa-apa saat aku membereskan gerobak sore itu. Aku tahu satu hal, rahasiaku sudah mulai bocor.
meski baru setetes. Emily kini punya alasan untuk mencari tahu lebih banyak. Dan kalau itu terjadi, cepat atau lambat, ia akan menemukan seluruh ceritanya entah aku siap atau tidak. Hari itu pasar terasa berbeda sejak pagi. Cuacanya panas luar biasa, tapi orang-orang tetap berdesakan. Ada festival kuliner kecil di ujung jalan, membuat arus pengunjung lebih ramai dari biasanya. Suara musik live bercampur dengan teriakan pedagang. Aroma sate, roti, dan kopi bertebaran di udara. Aku sudah berkeringat sejak memarkir gerobak. Wajahku memerah, baju basah di punggung. Tapi senyum tetap kutahan untuk setiap pembeli yang datang. Emily juga muncul, mengenakan gaun kasual warna biru muda, rambutnya terikat longgar. Dia membeli es teh seperti biasa, lalu berdiri sambil memandangi kerumunan. Ramai sekali, komentarnya. "Yah," jawabku sambil menuang gula cair. "Hari seperti ini, penjual bisa habis stok sebelum sore." Tiba-tiba, suara teriakan memecah hiruk pikuk. "Api! Api!" Kepalaku langsung terangkat. Asap hitam mengepul dari deretan kios baju di sisi kiri pasar. Dalam hitungan detik, orang-orang mulai panik, berlari, dan saling dorong. Aku melihat seorang pedagang tua terjebak di balik meja jualannya yang terbakar. Tanpa pikir panjang, aku menurunkan tenda gerobak, lalu berlari ke arah kios itu. Suara kayu terbakar dan kaca pecah bercampur dengan jeritan. Aku mengangkat sebagian meja, membantu pedagang itu keluar. Panasnya luar biasa, tapi aku terus mendorongnya menjauh dari api. Emily berdiri terpaku beberapa meter dari sana. Wajahnya, "Pucat Arif!" teriaknya. "Aman di sini," jawabku cepat. Lalu aku berlari lagi. Kali ini membantu seorang anak kecil yang menangis di dekat keranjang buah yang mulai terbakar. Aku menggendongnya, menutup wajahnya dengan kain basah, dan menyerahkannya ke ibunya yang histeris. Petugas keamanan pasar mulai berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Untungnya, truk pemadam tiba cepat. Sirena meraung, semburan air menghantam kios yang terbakar. Dalam waktu singkat, api mulai padam. Orang-orang berkerumun, sebagian memotret dan merekam video. Nafasku terengah-engah. Keringat bercampur dengan debu dan asap di wajahku. Pedagang yang tadi kuselamatkan menepuk bahuku, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kamu penyelamat." Saat aku kembali ke gerobak, aku baru sadar ada seorang wartawan lokal yang memotretku dari dekat. Ia memperkenalkan diri sebagai reporter media komunitas. "Mas, saya mau tulis berita ini." "Nama lengkapnya siapa?" Aku menggeleng cepat. "Tidak perlu, Mas." Dia tersenyum tipis. "Tapi saya kenal wajah ini. Kamu Arif, kan? Arif Surya Putra." "Cio minuman itu." Darahku seperti berhenti mengalir. "Kamu salah orang," jawabku cepat. Reporter itu hanya mengangkat bahu, tapi aku tahu tatapannya penuh tanda tanya. Sore itu, ketika suasana mulai tenang, Emily duduk di bangku kecil dekat gerobakku. Dia menatapku lama. "You were amazing," katanya. "Siapapun akan melakukan hal yang sama," jawabku singkat. "Not everyone runs into a burning stall," balasnya. "And that reporter, he recognized you," aku terdiam. Keringat dingin mulai muncul. Bukan karena panas. "He was mistaken," kataku, mencoba menutup pembicaraan. Emily tidak membantah, tapi aku bisa lihat dari matanya bahwa ia tidak percaya. Malamnya, aku pulang dengan badan lelah. Kupikir kejadian itu akan berlalu begitu saja. Tapi aku salah. Keesokan paginya, ponsel tuaku yang jarang kugunakan untuk internet berdering. Pesan dari Pak Herman masuk. "Bos, foto Bapak ada di berita lokal sini." Judulnya, "Mantan Miliarder Indonesia Selamatkan Pasar dari Kebakaran." Aku membuka tautan itu dengan tangan bergetar. Banner saja. Foto wajahku terpampang jelas pakaian. Lusuh, keringat, debu, tapi jelas itu aku. Nama lengkapku disebut, lengkap dengan sedikit riwayat tentang perusahaanku dulu. Dunia kecil ini baru saja menjadi lebih kecil. Dan sekarang, bukan hanya Emily yang penasaran. Seluruh pasar mungkin akan tahu siapa aku sebenarnya. Pagi itu, aku datang ke pasar lebih awal dari biasanya. Gerobakku kutata rapi, botol-botol teh berjejer seperti pasukan yang siap tempur. Tapi ku tahu, hari ini suasananya akan berbeda. Semalam aku hampir tak bisa tidur setelah melihat berita. Itu, wajahku, namaku, bahkan kisah singkat tentang perusahaanku dulu, terpampang jelas di layar ponsel. Dan di dunia yang terhubung seperti sekarang, satu berita lokal bisa menyebar jauh lebih cepat dari yang kita kira. Aku berharap Emily tidak melihatnya. Tapi harapan itu pecah begitu saja saat aku melihat sosoknya muncul dari ujung jalan. Diet tidak membawa senyum atau komentar basi-basi seperti biasa. Langkahnya cepat, wajahnya tegang, dan tatapannya menusuk. Dia berdiri tepat di depan gerobak. "So, it's true,"
katanya pelan, tapi nadanya berat. Aku berpura-pura sibuk menata sedotan. What's true? Emily menghela napas, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya. Layar ponsel itu menghadapku foto dari berita semalam. Judulnya terpampang jelas, mantan miliarder Indonesia selamatkan pasar dari kebakaran. Kamu mau bilang ini kebetulan? Tanyanya. Aku terdiam, pilihanku tinggal dua. Terus berbohong, atau membuka pintu masa lalu yang selama ini kukunci rapat-rapat. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa sudah waktunya bicara. Calm, kataku singkat, lalu menutup gerobak. Aku mengajaknya duduk di bangku panjang di pojok pasar, agak jauh dari keramaian. Aku menarik napas panjang, mencoba merangkai kata-kata. Aku lahir dan besar di Jakarta. Sejak kuliah, aku sudah coba berbagai bisnis kecil jualan minuman kemasan, Just Kopi. Sampai akhirnya aku bikin brand minuman yang sukses besar. Dalam 5 tahun kami masuk hampir semua minimarket di Indonesia. Umurku baru 27 waktu itu. Tapi orang sudah memanggilku bos muda. Uang datang seperti air. Hidupku penuh pesta dan rapat dengan orang penting. Emily menatapku. Matanya fokus. Seolah tak mau melewatkan satu detail pun. Tapi semua berubah ketika aku membawa kakakku masuk ke perusahaan. Lanjutku, aku pikir itu akan membuat keluarga semakin dekat. Ternyata, dia menjual sebagian besar saham ke investor luar tanpa sepengetahuanku. Saat aku sadar, posisiku di dalam perusahaan sudah tidak aman. Dewan memintaku mundur demi menyelamatkan citra. Aku tersenyum pahit. Bayangkan, perusahaan yang kubangun dari nol, diambil begitu saja. Dan lebih sakitnya lagi, itu dilakukan oleh orang yang kupanggil keluarga. Emily mengerutkan kening. So, you left Indonesia? Aku mengangguk. Aku jual sebagian besar aset. Sisanya kusimpan di bank dan investasi jangka panjang. Lalu aku pergi. Aku ingin hidup yang tenang, tanpa sorotan, tanpa orang yang mendekat, hanya karena uang. Makanya aku memilih berjualan es teh di sini. Sederhana, tapi aku bebas. Dia terdiam lama. Angin siang meniup ujung rambutnya, membuat beberapa helai jatuh di wajah. Why didn't you tell me? Aku tersenyum tipis, karena setiap kali orang tahu siapa aku, mereka mulai berubah. Cara bicara mereka, cara mereka melihatku, semuanya berubah. Aku ingin lihat siapa yang tetap tinggal kalau mereka hanya tahu aku ini penjual es teh. Emily memegang gelas tehnya erat-erat. And now that I know, it's up to you. Jawabku, kamu bebas menilai. Aku nggak akan menahan siapapun untuk pergi. Dia tidak langsung menjawab, matanya menatap jauh, seolah sedang menimbang sesuatu yang rumit. You think I'm like everyone else? Aku nggak tahu. Jawabku jujur. Tapi aku ingin percaya kamu berbeda. Hening menyelimuti kami. Di kejauhan, suara pasar tetap. Riuh pedagang memanggil pelanggan, anak-anak berlari, motor lalu lalang. Tapi di bangku itu, waktu seperti berjalan lebih lambat. Akhirnya, Emily berdiri. I need to think, katanya singkat. Dia melangkah pergi, meninggalkanku sendirian di bangku dengan napas panjang yang terasa berat. Aku tahu, setelah ini, hubungan kami tidak akan sama lagi. Rahasiaku sudah terbuka sepenuhnya. Sekarang tinggal menunggu. Apakah Emily akan menjauh seperti orang-orang lain di masa lalu? Atau justru tetap di sisiku? 3 hari. Itu waktu yang dibutuhkan Emily untuk kembali. 3 hari yang terasa seperti 3 bulan bagiku. Selama itu, pasar tetap berjalan seperti biasa. Gerobakku tetap ramai pembeli ibu-ibu, pekerja kantoran, anak sekolah, semua normal di luar. Tapi di dalam kepalaku, ada satu pertanyaan yang terus berputar. Apakah Emily akan kembali? Dan kalau iya, apakah dia kembali sebagai teman atau sekadar orang yang ingin mengucapkan selamat tinggal? Pagi itu, saat aku sedang menuang teh ke gelas, aku melihat sosok bergaun putih berjalan pelan di antara kerumunan. Rambut pirangnya tergerai, matanya menatap lurus ke arahku. Emily, napasku langsung terasa berat. Seolah paru-paruku lupa cara bekerja. Dia berhenti di depan gerobak. "Wanti, please," katanya singkat. Aku menuruti permintaannya tanpa banyak bicara. Setelah menyerahkan minumannya, aku memberanikan diri bertanya, "How are you?" Emily menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. "Better. And I've made a decision." Aku menelan ludah. About us," jawabnya. Suaranya tegas tapi tetap lembut. "I've been thinking a lot about who you are and why you chose this life. And I realized it's not about the money, Arif. It's about trust and freedom. 2 things you almost lost before." Aku terdiam, mendengarkan setiap kata. "I don't care about your past. I don't care if you have 500 billion or just 5,000. What matters is the person I've been talking to these past weeks. The man who makes tea with his own hands, who saved people in a fire,
who chose honesty over easy comfort. Seketika ada rasa hangat yang merambat di dadaku. So, you're staying? Emily mengangguk, tersenyum. If you let me, aku ingin tertawa tapi suaranya keluar seperti napas lega. Of course, sejak hari itu Emily mulai sering duduk di bangku kecil di sebelah gerobak. Dia membantu memotong jeruk nipis, mengatur sedotan, bahkan melayani pelanggan saat aku sedang. Sebab, orang-orang mulai memperhatikan, dan gosip pasar pun beredar tentang bule cantik yang betah membantu penjual es teh. Awalnya aku canggung, tapi Emily membuat semuanya terasa alami. Dia bahkan bercanda dengan pelanggan tetapku. Hoti-hoti, Mas Arif ini Denia bikin ketagihan, katanya sambil tersenyum lebar, membuat pembeli ikut tertawa. Di sela-sela waktu sepi, kami mulai saling bercerita lebih banyak. Emily bercerita tentang keluarganya yang punya restoran besar, tentang tekanan untuk mengambil alih bisnis itu, dan tentang mimpinya untuk punya usaha sendiri yang lebih kecil, tapi sepenuhnya miliknya. Maybe one day, katanya sambil menatap gelas teh di tangannya, we can do it together. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hati, ide itu mulai berakar. Sebuah bisnis kecil bersama Emily, bukan sekadar mimpi manis, tapi sesuatu yang terasa mungkin. Sore itu, saat matahari mulai condong, Emily duduk di bangku sambil memandang langit. You know, katanya, I think people like us. We find peace in simple things. But sometimes, simple things can grow into something big if we want them to. Aku menatapnya lalu menjawab, maybe. But for now, I just want to enjoy this selling tea, talking to you, watching the world pass by. Emily tersenyum, then let's enjoy it together. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar ringan. Bukan hanya karena Emily memutuskan untuk tetap di sisiku, tapi karena dia memutuskan itu setelah tahu siapa aku sebenarnya. Tidak ada kebohongan, tidak ada topeng, hanya aku dan itu ternyata cukup baginya. Malamnya, saat aku sendirian di kontrakan, aku menatap kartu bank hitam di meja. Angka di baliknya tidak pernah berkurang signifikan, bahkan terus bertambah dari investasi. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya menggunakan sebagian dari itu. Bukan untuk kembali ke kehidupan lamaku, tapi untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar milikku dan milik Emily. Aku tersenyum kecil, membayangkan gerobak es teh yang lebih besar, dengan meja dan kursi untuk pelanggan duduk, dan di tengahnya, Emily berdiri di sampingku. Bukan sebagai orang asing yang menatap sinis, tapi sebagai partner yang percaya. 2 minggu setelah Emily memutuskan untuk tetap di sisiku, hidup terasa lebih teratur. Pagi-pagi, dia sudah muncul di gerobak, membantu menyiapkan bahan, lalu menemaniku melayani pelanggan. Kadang, kami bercanda soal siapa yang bisa menjual lebih banyak gelas teh dalam sehari. Kadang, kami hanya duduk diam sambil menikmati angin siang hari itu. Setelah menutup gerobak lebih awal, aku berkata, temani aku ke suatu tempat. Kemana? Tanya Emily. Sedikit curiga, tapi penasaran. Bang. Jawabku singkat. Dia menatapku seperti baru mendengar sesuatu yang aneh. Bang, Untuck API, ada yang mau kutunjukkan. Kami berjalan menyusuri trotoar menuju cabang bank internasional yang terletak di pusat kota. Gedungnya menjulang dengan kaca mengkilap, berbeda jauh dari suasana pasar yang biasa kami datangi. Satpam di depan menyapaku dengan ramah, seperti sudah mengenal. Emily menoleh heran, tapi aku tidak memberi penjelasan. Di dalam, udara dingin AC langsung menyambut. Seorang manajer layanan nasabah menghampiri begitu melihatku. Selamat siang Pak Arif, silakan ikut saya. Emily langsung melirikku. They know you? Aku tersenyum tipis. Something like that. Kami dibawa ke ruang privat. Manajer itu duduk di depan komputer, mengetik sebentar, lalu memutar layar ke arah kami. Ini saldo rekening Bapak per hari ini, katanya. Emily menoleh, dan matanya membesar. Angka di layar begitu banyak nolnya, hingga dia sempat terdiam. Rupiah ke 500 miliar 473 juta. Dia menutup mulut dengan tangan, lalu menatapku seperti baru menyadari dia sedang duduk di samping orang yang sama sekali berbeda dari yang dia kenal di trotoar. 500 billion? Suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan. Itu semua hasil kerja keras masa lalu, dan sedikit dari investasi. Tidak banyak yang tahu ini masih ada. Aku bahkan jarang menyentuhnya. Emily masih menatap layar itu, lalu berbalik ke arahku. Kalau kamu punya ini, kenapa kamu jualan es teh di trotoar? Aku menarik napas panjang, karena aku tidak ingin uang menentukan siapa yang dekat denganku. Aku pernah kehilangan semua yang kupercaya karena uang. Aku ingin tahu siapa yang mau berada di sisiku, sebelum mereka tahu angka itu. Dia terdiam lama, lalu berkata, dan kamu pikir aku akan berubah setelah tahu ini? Aku menatap matanya dalam-dalam.
Aku berharap tidak. Setelah dari bank, kami berjalan tanpa banyak bicara. Angin sore bertiup pelan, menggerakkan ujung rambut Emily. Di perempatan jalan, dia berhenti. You know, katanya, you could buy a building, a company, even a private island with that money. Aku tersenyum, tapi aku memilih membeli sesuatu yang lebih sulit dibeli kepercayaan. Emily menunduk sebentar, lalu tersenyum. And let's use some of it, not for luxury, but for something we both believe in. Aku mengangguk. Kita mulai dengan gerobak baru, lebih besar. Ada kursi untuk pelanggan duduk. Dan setelah itu, siapa tahu, dia tertawa kecil dari CO. Jadi partner jualan es teh. Kedengarannya gila, tapi aku suka. Seminggu kemudian, gerobak baru kami tiba terbuat dari kayu jati, atap kanvas warna krem. Dan papan nama yang didesain Emily sendiri, Is the Arif and Emily Fresh and Honest. Pelanggan lama penasaran, pelanggan baru berdatangan. Emily melayani dengan cekatan. Aku membuat minuman seperti biasa. Tapi kali ini, ada perasaan berbeda, bukan sekadar menjual minuman, tapi membangun sesuatu bersama orang yang mau melihatku apa adanya. Sore itu, setelah pelanggan terakhir pergi, aku menuang 2 gelas teh, satu untukku, satu untuk Emily. Kami duduk di bangku kecil di depan gerobak, menatap jalan yang mulai sepi. To new beginnings, kataku, mengangkat gelas. Emily mengangguk gelasnya, menyentuh punyaku. And to keeping things honest, aku tersenyum. Di antara semua nol di rekening bankku, segelas es teh ini terasa seperti harta paling berharga. Karena kali ini, aku tidak menikmatinya sendirian.